Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Mariska, NPM 2241 1036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Pengertian pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan, keterampilan, dan otoritas kepada individu atau kelompok untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tugas atau keputusan tertentu. Sedangkan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah proses di mana seorang pemimpin memilih di antara berbagai opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu, seringkali melibatkan evaluasi risiko, konsultasi, dan pemikiran strategis. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara tujuan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah untuk menghasilkan keputusan yang tepat waktu, efektif, dan berorientasi pada mencapai visi dan misi organisasi serta memaksimalkan pencapaian tujuan jangka panjang. Langkah-langkah pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, membuat visi dan misi. Pemimpin harus memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk organisasi atau timnya. Ini adalah fondasi untuk mengarahkan semua keputusan dan tindakan. 2. Delegasi tugas. Pemimpin harus mendapatkan tugas dan tanggung jawab kepada anggota timnya. Ini menunjukkan mereka terlibat dalam memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi secara keseluruhan. 3. Memberdayakan anggota tim. Pemimpin harus memberdayakan anggota tim dengan memberi mereka otonomi dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam lingkup tugas mereka. 4. Komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka dan jelas sangat penting. Pemimpin harus secara struktur berkomunikasi dengan anggota tim untuk memastikan semua orang memahami visi, tujuan, dan rencana tindakan. 5. Pengambilan keputusan kolaboratif. Pemimpin harus memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara anggota tim untuk mencapai keputusan yang terbaik. Ini melibatkan pendengaran pendapat dan ide-ide dari semua orang sebelum membuat keputusan akhir. 6. Evaluasi dan penyesuaian. Pemimpin harus terbuka terhadap umpan balik dan harus siap untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Jika diperlukan, mereka harus bersedia untuk menyesuaikan rencana dan strategi. 7. Memberi dukungan dan pembinaan. Pemimpin harus memberikan dukungan dan pembinaan kepada anggota tim untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dalam peran dan tanggung jawab mereka. Pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin memiliki beberapa fungsi yang penting. 1. Mendorong inovasi. Dengan memberdayakan anggota tim untuk membuat keputusan dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, pemimpin membuka pintu untuk ide-ide baru dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. 2. Mengembangkan kepercayaan. Ketika pemimpin memberdayakan anggota tim dengan tanggung jawab dan otonom, hal ini membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim. Kepercayaan yang kuat merupakan dasar bagi kolaborasi yang efektif dan pencapaian tujuan bersama. 3. Meningkatkan keterlibatan. Pemberdayaan anggota tim dengan tanggung jawab dan keputusan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan dan organisasi secara keseluruhan. Ini dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. 4. Mengurangi beban pemimpin. Dengan mendelegasi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim, pemimpin dapat mengurangi beban kerja mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas strategi dan pengambilan keputusan yang lebih penting. 5. Meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas dengan memungkinkan anggota tim untuk membuat keputusan di tingkat yang lebih rendah. Organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan peluang yang muncul. 6. Mengembangkan keterampilan anggota tim. Proses pemberdayaan memungkinkan anggota tim untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerja tim yang kritis untuk memajukan mereka dalam organisasi dan karir mereka. 7. Meningkatkan kualitas keputusan. Dengan melibatkan banyak orang dan proses pengambilan keputusan,
Pemimpin dapat mengakses beragam perspektif dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas kepuasan yang diambil. Berapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin meliputi 1. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung keberdayaan dan pengambilan keputusan yang terdeferensiasi akan memfasilitasi praktik-praktik ini. Budaya yang mempromosikan keterbukaan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dan mempengaruhi cara pemimpin melakukan pengambilan keputusan. 2. Kepribadian dan gaya kepemimpinan. Kepribadian dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi sejauh mana mereka mempercayai anggota tim dan memperdayakan mereka. Pemimpin yang instruktif dan pendukung akan cenderung lebih mendorong pemberdayaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 3. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang fleksibel dan terdesentralisasi akan mendukung pemberdayaan dan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya, struktur yang terlalu hierarkis dan terputus akan membuat pemberdayaan lebih sulit dilakukan. 4. Keterampilan dan kepemahaman anggota tim. Tingkat keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman anggota tim juga akan mempengaruhi berapa efektif mereka dalam membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab. Pemimpin perlu memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan yang diperlukan dan pemahaman yang cukup untuk membuat keputusan yang baik. 5. Komitmen organisasi. Tingkat komitmen anggota tim terhadap organisasi juga dapat mempengaruhi berbagai aktif mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Anggota tim yang merasa terikat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi yang lebih mungkin untuk berpartisipasi secara aktif. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah proses yang kontekstual dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan responsif. Dengan memberdayakan anggota tim, pemimpin tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi, tetapi juga memperluas kapasitas organisasi untuk inovasi dan adaptasi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan kolaboratif, memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Namun, kesuksesan pemberdayaan dan pengambilan keputusan bergantung pada budaya organisasi yang mendukung. Pemimpin yang inklusif dan komunikasi yang efektif. Dengan memperlihatkan faktor-faktor ini, pemimpin dapat membangun organisasi yang tangguh dan berdaya saing di era yang terus berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just